akan belajar bahasa Indonesia ya. Dengan materi tentang apa itu? Undangan resmi. Tujuan pembelajaran dari materi itu supaya kita apa? Dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat resmi. Sebelum kita menentukan atau mengidentifikasikan bagian-bagian dari surat resmi, sedikit ibu tanya bahwa surat itu digolongkan atas berapa jenis? Dua jenis. Yaitu surat apa dengan apa? Undangan resmi dan tidak resmi. Surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Nah, kalau begitu Tova, surat undangan resmi itu undangan yang bagaimana? Undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi. Iya, surat yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi. Tepuk tangan untuk. Nah, kalau begitu ada lagi surat yang namanya surat tidak resmi ya. Nah, surat yang tidak resmi itu surat yang bagaimana, Nina? Undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan. Surat undangan tidak resmi yaitu ditujukan pada pribadi. Nah, kembali contoh surat undangan yang ditujukan pribadi tadi itu misalnya undangan apa itu? Undangan tidak resmi yang ditujukan kepada orang mengatasnamakan pribadi itu contohnya seperti apa? Undangan tidak resmi contohnya seperti pernah dapat undangan tidak? Pernah. Nah, undangan apa yang pernah kamu terima itu? Undangan Undangan ulang tahun. Undangan apa lagi? Apa lagi? Bukan ya. Nah, itu yang dinamakan termasuk dalam kelompok surat apa itu? Surat tidak resmi. Surat tidak resmi. Ulang tahun, undangan pernikahan, kemudian ada undangan khitanan. Nah, itu adalah kelompok surat tidak resmi. Nah, kalau begitu yang termasuk jenis surat resmi itu contohnya seperti apa? Kementerian Negara. Pernah dapat undangan yang resmi tidak? Pernah tidak? Undangan resmi. Pernah kamu dapat undangan resmi? Pernah. Itu surat yang ketika kamu peroleh dari siapa? Dari guru, dari sekolah. Karena sekolah ini merupakan salah satu instansi. Coba sebutkan sama kata itu. Instansi. Sekali lagi. Instansi. Surat yang dikeluarkan salah satu instansi itu dinamakan surat resmi. Contohnya seperti undangan untuk apa? Ketika bagi ke kamu itu undangan untuk mengikuti rapat, untuk mengikuti 2 Mei. Iya, 2 Mei itu hari apa itu? Hari pendidikan. Hari apa? Hari pendidikan. Ingati setiap tanggal berapa? 2 Mei. Baik, itu golongan dari dua jenis surat tadi ya. Ada yang dinamakan surat resmi, ada juga surat tidak resmi. Sedikit ibu mengulangi surat resmi tadi, surat yang dikeluarkan oleh siapa, Reni? Lembaga atau instansi. Nah, itu surat resmi. Sedangkan surat tidak resmi itu surat yang ditujukan atau yang dikeluarkan pribadi untuk orang lain. Contohnya seperti surat apa tadi? Surat yang tidak resmi ini. Ulang tahun. Ulang tahun. Pernikahan. Khitanan. Nah, sunat itu khitan ya. Nah, itu yang termasuk surat tidak resmi. Baik. Nah, untuk itu fokus kita pada undangan resmi ya. Seperti tadi, undangan resmi itu undangan yang dikeluarkan oleh salah satu instansi. Di sini ibu punya contoh undangan yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Ini contoh undangan yang
Bisa dibaca tidak? Perihal tentang undangan upacara Hari Pendidikan Nasional. Yang baru-baru kemarin itu, ketika kamu pernah tidak terima undangan dari sekolah untuk ke orang tua? Pernah. Itu yang dinamakan surat apa itu? Resmi. Pernah dikeluarkan oleh sekolah. Ini surat undangan perihal tentang upacara Hari Pendidikan upacara Hari Pendidikan Nasional. Di sini kita mau mengidentifikasi atau kita menentukan bagian-bagian dari surat. Nah, di sini sebelum disampaikan perihal tanggal dan hari di sini, di bagian paling atas ini yang dinamakan dengan kop surat. Ini yang dinamakan dengan apa? Kop surat. Kop surat atau kepala surat. Kemudian setelah kop diuruti dengan di sini ditulis nomor ya. Setelah kop harus ada nomor surat. Setelah nomor surat baru dari isi surat kepada orang yang kita tujukan. Tovan, setelah dari nomor surat urutan berikutnya apa lagi? Orang yang ditujukan. Dari situ tujukan kepada siapa undangan itu. Kemudian baru isi surat. Nah, setelah isi surat ini bagian terakhir merupakan bagian apa? Penutup. Pada bagian penutup di sini diakhiri dengan nama dan tanda tangan. Tanda tangan siapa? Tanda tangan kepala pada instansi tersebut. Nah, di sini surat yang dikeluarkan oleh sekolah, maka di sini adalah tanda tangan kepala sekolah. Itulah bagian-bagian dari surat resmi. Sampai di sini bisa diterima? Bisa. Kalau bisa sekarang duduk berkelompok. Duduk dalam kelompok 3 orang. 3 orang. Cepat bangun. Ini terjadi agak cepat ya. Nah, lihat di soal nomor 2 itu. Lihat soal lebih nomor 2. Sudah? Mana sekarangnya di nomor 2? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini. Nah, langsung tulis. Siapa yang mengundang dalam surat undangan itu? Siapa ini? Kepala SD Erlangga. Di mana rapat akan dilaksanakan? Yang rapat akan dilaksanakan apa ini? Satu orang lain. Kepala SD.
Perihal undangan upacara Hari Pendidikan Nasional. Surat yang ditujukan Bapak Ibu orang tua kepada Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid. Kepada Bapak Ibu orang tua atau wali murid. Isi surat. Melalui surat ini kami mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Menutup. Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan Kepala Sekolah. Mari kita beri tepuk untuk kelompok pelatih dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami ingin melaporkan hasil diskusi kami tentang bagian-bagian surat resmi. 1. Kop surat. Pemerintah Kabupaten ND, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SD Negeri Mulai Bersama. Alamat surat. Alamat Bolomapa, Desa Bokasate Timur, Kecamatan Bolobaru. Tempat saya surat Bolomapa 30 April 2024. Undangan upacara Hari Pendidikan Nasional. Surat ditujukan Bapak Ibu orang tua wali murid. Isi surat. Mulai surat ini kami mengundang Bapak Ibu untuk berkenan hadir dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Menutup. Demikian undangan ini terima kasih. Demikian undangan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana masyarakat mestinya. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan Kepala Sekolah SD Negeri Mulai Bersama. Mari kita beri aplaus untuk kelompok marah. Baik. Tadi masing-masing kelompok sudah melaporkan hasil diskusinya tentang bagian-bagian dari surat ya. Nah, pada bagian-bagian dari surat tadi sudah disampaikan. Bagian-bagian dari surat resmi itu yang pertama apa? Bagian-bagian dari surat resmi yang pertama, surat. Alamat surat. Terus apa lagi? Sesudah alamat. Iya, tempat dan tanggal pembuat surat. Apa lagi? Nomor surat. Setelah nomor surat, sudah penutup Pak? Perihal. Itu yang termasuk pada bagian pembuka. Bagian apa? Pembuka. Nah, tadi Ibu dengar masing-masing perwakilan kelompok tadi yang baca tadi itu. Di bagian pembuka ini ada yang terlewatkan tadi ya. Betul tidak? Betul. Dari dua kelompok tadi tidak ada laporan tentang nomor surat. Betul tidak? Betul. Bisa diterima itu bahwa Anda tadi ada lupa penulisan nomor surat. Jadi
bagian-bagian dari surat itu jangan lupa bagian pembuka yang pertama surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat tempat dan tanggal pembuat surat, dan yang kelima tentang perihal. Itu termasuk di bagian pembuka. Nah, setelah bagian pembuka baru masuk pada bagian apa? Bagian isi. Nah, bagian isi itu isi dari surat itu. Ya tentang apa isi surat itu? Itu bagian isi, dan yang terakhir yaitu bagian penutup. Di bagian penutup itu ada ucapan terima kasih, kemudian nama orang yang mengeluarkan surat, kemudian diikuti dengan tanda tangan. Itu yang ada di bagian apa itu? Penutup. Nah, dari laporan hasil kamu tadi kira-kira apa aja dari bagian-bagian surat tadi sudah dilaporkan semua? Belum ya, ada yang terlewatkan. Di kelompok mawar, apa saja yang sudah terlewatkan tadi yang tidak dibaca itu? Bagian-bagian dari surat tadi. Nomor, apa lagi? Perihal tidak disampaikan ya. Kemudian di kelompok melaki tadi, kita harus bersikap terbuka ya, harus jujur. Apa yang tadi yang tidak dibacakan itu? Nomor. Mari kita tepuk salut untuk kamu sudah membuka hati bahwa terima kenyataan yang kamu tidak kerja tadi. Salut buat siapa? Buat kalian semua sudah berjiwa besar bahwa mengakui bahwa ada yang sudah tidak. Jadi kesimpulan, untuk membuat surat resmi itu kita harus tentukan dulu bagian-bagian dari surat resmi. Sebelum kita menulis suratnya itu kita tentukan bagian dulu. Oh, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, pada bagian pembuka kita harus ingat di bagian pembuka itu apa saja. Kemudian bagian isi itu apa saja yang perlu kita tulis, dan terakhir bagian penutup itu ada 3 tadi ya, ucapan terima kasih, apalagi nama orang yang mengeluarkan surat dan tanda tangan. Itu di bagian apa itu? Kemudian di bagian pembuka apa saja tadi? Bagian pembuka. Berurutan setelah kop surat apa dulu? Nomor, alamat surat, apa lagi? Sesudah alamat surat, nomor surat. Sesudah nomor surat, tanggal, tempat dan tanggal pembuat surat. Dan yang kelima adalah perihal. Itu di bagian apa itu? Bagian pembuka. Baik, dengan sudah memberikan peneguhan dan kesimpulan tadi bahwa ada 3 dalam membuat surat resmi, yaitu tentukan dulu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Baru dari bagian pembuka, bagian isi, dan penutup beruraikan ada bagian-bagiannya tadi ya. Sampai di sini ada yang masih bertanya tentang menentukan bagian-bagian surat? Ada yang mau bertanya tentang menentukan bagian-bagian dari surat ini? Pas? Sudah pas? Baik, kalau sudah pas, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan kita semua bangun berdiri menyanyikan salah satu lagu wajib Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku.
kita dengan doa. Yang tadi sudah putri ya? Nah, sekarang yang putra. Untuk kegiatan kita dengan doa supaya kita bisa pulang dengan selamat. Teman-teman dan Bapak Ibu guru kita bisa berdoa dan izinkanlah saya berdoa secara agama saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wal wasri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Sedikit dulu, ketika kita berdoa maka sikap kita tuh harus bagaimana? Tenang. Lalu kita tadi tenang gak kita? Ketika berdoa kita tuh harus fokus ya, tenang. Pusatkan pikiran kita, konsentrasi tuh. Jangan bergerak kiri kanan. Ini bagaimana kita mau menghadap berbicara dengan Tuhan. Jadi lain kali Randy, ketika kita berdoa yaitu kita harus fokus siapkan diri ya dengan sopan dan tenang. Dengan selesainya berdoa siap untuk pulang. Siap.